Selamat siang Pak Edi. Selamat Terima siang. kasih bisa kami bertemu dengan Pak Edi di tempat ini. Karena Pak Edi ini termasuk seorang lawyer yang sudah cukup ternama sehingga susah dicarinya ya Pak Edi. Siap. Saya dari media Aspirasi Publik sedang turun di lapangan nih Pak, di daerah Menteng Dalam Tebet, di Jalan Haji Ramli 11 Menteng Dalam. Di situ tertulis Pak, ada ruko bertulisan dijual cepat, hubungi 08 13 kali 05 233. Tapi di atasnya ada tulisan ruko dan isinya menjadi jaminan untuk membayar kekurangan upah karyawan sebesar 15 miliar. Kami tertarik mencari berita yang dimaksud, sengaja cari tahu, dan ada salah satu karyawan yang namanya tidak saya sebut. Perusahaan tersebut bernama PT Jasa Jejaring Wasantara yang di rootnya bernama Bapak Wahyu Prawoto. Ternyata ada perselisihan antara pekerja yang telah memberi kuasa kepada kantor hukum Edi Kusantono SHMH dan rekan. Dan nama kuasa hukum adalah Dr. Andes Edi Kusantono SHMA. Dan saya bisa dapat nomor telepon dan sekarang kami bisa bertemu dengan Pak Edi. Selamat siang Pak Edi, semoga Pak Edi sehat selalu. Sedikit kami juga ingin mempertanyakan yang untuk pemberitaan kami, yaitu di sini kami ingin menanyakan satu pertanyaan dulu, yaitu Pak Edi. Saya tertarik Pak Edi dengan tulisan untuk membayar kekurangan upah sebesar 15 miliar. Bisa dijelaskan Pak Edi? Siap. Jadi begini, karyawan yang memberikan kuasa kepada saya itu kurang lebih 14 orang. Dia sejak tahun 2018 dibayar upahnya kurang dari upah minimal yang sudah ditentukan oleh Gubernur Jakarta. Ya. Sehingga dalam beberapa tahun itu tidak pernah dipikirkan atau dilakukan oleh Dirut PT JJW itu untuk membayar sesuai dengan aturan hukum. Sehingga dalam hal sekarang ini para pekerja merasa bahwa sangat dirugikan. Karena selama dari tahun 2018 sampai sekarang ini sudah 2022, ada berapa tahun itu? Dihitung kekurangannya itu sebesar 15 miliar. 15 miliar. Tetapi itu pun juga sudah dihitung dengan kekurangan tidak membayar BPJS, kemudian belum membayar pesangon. Jadi cukup besar angkanya. Nah, ini yang akan menjadikan persoalan hukum adalah ketika nanti uang hak karyawan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi tidak dibayar, unsur pidana sangat lekat sekali, sehingga bisa-bisa nanti kita laporkan ke pidana atas keteledoran dari pimpinan perusahaan tersebut. Itu kurang lebih. Sekarang sudah sampai di mana Pak perselisihan ini yang sedang berjalan Pak? Ya, kami memang melakukan upaya hukum karena ini masalah ketenagakerjaan. Kami membuat pengaduan di Disnaker Jakarta Selatan. Jadi dalam hal ini sudah direspon oleh Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan, dan mudah-mudahan minggu ini keluarlah anjuran yang kami harapkan terhadap kekurangan upah yang sudah disebut tadi 15 miliar. Seperti itu. Bagaimana Pak bisa terjadi sampai upah nggak dibayar sebesar 15 miliar? Bagaimana Pak? Ya, itu sebetulnya sangat kebaikan dari para karyawan ya. Kalau orang Jawa bilang ini terima yang pantum. Dikasih upah kurang dari UMP yang diatur oleh gubernur, diam saja. Tapi lama-lama akhirnya mereka merasa bahwa adanya kejanggalan karena upah kok tidak sesuai dengan upah yang sudah disesuaikan dengan gubernur.
Makanya berlarut-larut sampai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini. Bahkan sekarang ini